Halo Bos Geng. Baik lagi di Mobil 123 dan hari ini kita mau ngebahas mobil bekas yang menarik banget. Betul sekali, budget 200 jutaan kalian bisa membeli SUV Priai di sebelah kita ini. Yoi, jadi mobil Priai tapi budgetnya tetap merakyat. Ini adalah Toyota Land Cruiser Prado tahunnya 2007. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek SUV gagah ini. Yang pertama akan kita bahas adalah tampilan eksteriornya. Betul sekali, kita mulai dari fascia depannya Bos Geng. Yoi, ini kalau misalnya kita lihat di zamannya sebenarnya ini kurang diterima sama masyarakat Iya, sebenarnya. agak sulit sih sebenarnya diterima mata. Iya, dibilang gagah sebenarnya nggak juga ya kalau dibanding Land Cruiser yang station wagon gitu, ini agak-agak Gimana ya? Gue ngeliatnya sejelas kayak mobil Cina sih Pak sebenarnya. Iya benar. Kayak Iya kan? mobil Cina di zamannya. Ini Iya. kayak grillnya dia agak kompos gitu ya kan. Ini kenapa ada krum-krumnya gitu ya? Tapi Iya, ya. terus juga lampunya tuh kayak Blok apa ya, banget, blok. iya, Matanya blok blok. banget, Blok narik ke banget. atas. Narik ke Terus atas. juga bempernya banyak bulging-bulgingnya. Ya awal-awal sih emang sulit Iya, diterima mungkin mata sudah sih. diterima mata. Terus juga ini bagian lampunya Pan, gue kalau ibarat kata nih Pan, kalau cewek dia pasang eyelash. Iya sih, benar. Meskipun ini Lucu banget. period korek sama Toyota di zamannya. Betul. Karena kalau misalnya lu ngelihat Toyota Wish, Toyota Raum gitu-gitu, ini mirip-mirip nih. Mirip. Headlampnya kayak gini-gini nih rata-rata. Ini paling mirip sama Isis yang kemarin kita sempat bahas. Nah, Bener ya Pan? Lampunya mirip sama bener. Isis kan? Lampunya mirip Ya. sama Isis nih. Terus kalau misalnya fog lamp, dia udah ada sini. Jadi kalau misalnya kalian senang menerjang-nerjang, Adventure segala macam, Adventure, masuk ya. ke hutan. Jadi ini bisa nih kalian modifikasi lebih terang gitu. Bisa, tapi Laskar ya- petir, jangan nah lupa. setidaknya udah ada lah. Ya, betul. Atau mau tambah lagi sini juga Boleh. stabil. Ya udah, sekarang kita Kalau gitu, kita berlanjut. lari ke bagian samping ya Pan ya? Yoi. Nah Bos Geng, kalau dari samping baru kelihatan gagahnya nih Pan. Ya, gue setuju sih. Nah. Kalau misalnya dari samping baru kelihatan Land Cruiser. Bener sekali, Land Cruiser ya. Jadi dia gagah gitu ya, stance-nya bagus. Stance-nya bagus, Terus betul. juga over fendernya tuh cakep banget. Ya menandakan emang mobil ini SUV gagah aja Pan. Kalau ada Iya. over fender tuh pasti kelihatan udah pasti gagah Pan. Ya kan biasanya agak-agak kecil gitu ya. Tapi mini, ini beneran gondrong nih ke Betul ke sekali. samping. Walaupun memang mobil ini juga sudah menggunakan velg aftermarket ya Pan ya. Sudah pakai Nah, velg aftermarket. Terus juga udah ditambahin aksesoris nih. awning buat camping. Buat camping Tahu dan buka lain-lain. lapak gitu. Betul sekali, buka lapak misalnya Iya. kalian mau buka, mungkin mau buka tahu bulat bisa. Tahu bulat, dagang Di sayur, dagang sayur Starling. bisa juga. Tapi Pan emang kalau misalnya ada spion yang di bagian depan tuh yang belakang itu Pan, itu karakter Land Cruiser banget ya. Iya sih, kebanyakan emang Land Cruiser ada ininya, Fortuner juga ada. Tapi ini ada fungsinya Pak, karena untuk melihat bagian bawah sebelah samping. Jadi kalau misalnya off-road, kalian bisa ngeliat tuh di samping tuh ada batu-batu atau enggak, ya kan? Iya, karena berhubung mobil ini gede juga sih Pan ya. Iya, lebar jadi juga, kan? nggak kelihatan tuh biasanya bawahnya, makanya ini fungsinya untuk itu. Terus juga bagian kacanya dia gede-gede. Jelas sih ngeliatnya visionnya kalau misal kalian mau nengok ke belakang tuh jadi nggak perlu Iya. repot-repot, jadi agak nengok gini kan kacanya udah gede nih. Iya, Jadi greenhouse-nya lebih gampang aja sih gede. sudut pandangnya. Jadi emang dibilang kayak mobil Cina tuh ada tepatnya. Karena mobil Cina biasanya greenhouse-nya gede-gede. Iya benar-benar. Terus ya overall sih oke banget nih kalau dari samping. Iya, itu udah ada footstep-nya juga Pan. Jadi kita Iya. walaupun mobil ini tinggi, nanti kalian misalnya mau pasang lift kit ya. Jadi naiknya tuh nggak susah-susah banget. Iya. Gini bisa naik. Jadi ke Enak. kondangan nggak repot juga lah. Betul, ke kondangan nggak repot. Ya udah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah Bos Geng, sekarang kita bahas bagian belakangnya nih. Yoi, ini masih melanjutkan tema mirip mobil Cina ini Iya, juga. betul. Sesangyong. Sangyong. Apa musuh ya? Musuh. Musuh. Mirip banget nih belakangnya. Ya ini kacanya gede banget. Heeh. Terus juga apa ya? Flat aja gitu bagasinya, nggak ada yang spesial Ada gitu spesial ya. sih. Udah. Ya hanya pemanis-pemanis di skrum aja di bagian sini, terus juga ini lampu ya Pan. Lampu belakangnya, Nah, ini kocak nih. nih sama Bentuknya lucu. detail-detail ini nih Pan, masih ada nih Pan. Iya, Masih ini karena ori mobil nih. ini CBU Jepang. Betul, CBU Jepang. Yang datang ini Ivans nih. Iya, lu tau di mana? Ada ntar, kita Oh, buka. gitu. Nah yang unik lagi, dia juga buka bagasinya, bukan di sini. Gimana? Karena kan bukanya nggak ke atas, Betul. bukanya ke samping Pak. Terus. Nah, ini nih yang bikin kita senang. Kenapa gue bilang enakan buka ke samping? Karena kalau buka ke atas, otomatis kan umur Pegas itu kan Ya, lebih singkat ya Pan. Jadi lemas, nah. jadi gampang ketutup. Ya gitu kan, nih mobil tinggi ya. Iya. Kalau misalnya buka ke atas, mentok Pak kalau Iya, di udah gitu basement. kita harus nahan gini kalau Iya, Pegasnya udah lemas. Gimana Bener, coba? ini kita buka, set. Lumayan Iya. sih, ruang kargonya sih gede. Gede-gede. Nih ban-ban off-road gitu, velg off-road sih cukup ini. Masih masuk.
Dan dua dia biji. tuh 7 seater ya, Pan, yang gue suka. Dia tuh bukan yang ngelipat gini, tapi ke samping gini. Oh, iya. Otomatis ruang di bagian bawah sini nih jadi lebih luas lagi untuk Bener. akomodasi barangnya. Meskipun emang sampingnya jadi agak Sempit, Bebel. tapi kan dia lebih tinggi, Pan, space-nya. iya sih. Nah ini nih, tuh Evans Motor. Oh iya, dari karpetnya ya. Yang Ya. masukin Evans Motor. Nah, gitu. tuh di pintu bagasinya juga dia ada cargo net buat naro-naro barang. Nah, Terus juga ada toolbox-nya nih yang unik. ada toolbox-nya nih. Ini di bagian kalau misalnya sini. anak BMW ini biasanya ribet banget. Nih ribet banget nih, E36 komplit nggak kunci-kuncinya, Nah, Pan ini Malbook. komplit nih. Nah, ini komplit nih, masih nih, tuh. Jadi masih komplit. Atau kalau misalnya senang overlanding gitu Hah? ya. Biasanya suka dimodif nih kalau misalnya pintunya yang ngebuka ke samping gini, Hah? biasanya dikasih meja nih sini. Oh, jadi nanti Jadi bisa- lipatan-lipatan, jadi biar Ah. bisa duduk gitu ya. Ya kan ini Makan. dikasih kursi ya. Iya, betul. Tes, ya mantep banget, masak-masak ya kan. Ya. Sabi. Kalau main bilas bisa nggak, Pan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Silakan. Masak sih bisa, makanya cocok Masak buat bisa. jualan tahu bulat. Ya, bisa. Jualan cilok, Cilok, cilor bisa nih. Mie ayam, Mie ayam boleh, pangsit, terus juga cuanki. Cuanki, nasi Ya. goreng. Kok jadi nyebutin semua ya? Jadi lapar. Lapar. Yaudah, coba lu masuk deh. Mau lihat segede apa. Untuk referensi Hadi tingginya 173 cm ya kan. Gila. Tuh. Lega loh, Bos. Tuh. Enggak, main karambol bisa nggak? Udah penuh, Pan. Gue Oh. sibuk dulu bentar ya. Maaf, maaf. Ya pokoknya ruang kargonya oke lah. Oke lah, ruang kargonya oke. Yaudah, sekarang kita sekalian masuk ke dalam aja. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Land Cruiser Prado. Sebenarnya simple aja sih. Simple. Dominasinya full warna hitam. Ya, Terus juga ya ada list-list berwarna silver di bagian dashboardnya nih, teman-teman. sama ada ini juga nih panel-panel kayunya. Wood panel, betul. Wood panel. Terus juga nih door trimnya ada ininya juga nih, Pan. Fabric. Oh iya. Nih di bagian sini. Cakep nih, Pan. Gue suka nih motifnya. Karena ini sepertinya emang aslinya fabric joknya. Oh iya, iya ini mungkin Tapi dilapis sama dilapis, kulit. cuman emang lapisannya bagus sih. Bagus, Lapis. bagus. Ini bukan yang ecek-ecek gitu loh, Dirapis, Pan. bener. Yang punya apik banget nih berarti. Kalau dari segi fitur-fitur, simple aja. Tapi yang gue suka nih, teman-teman. Dia tuh sistem speakernya 3-way nih, Pan, yang bagian depan. Iya, yang depan three-way udah. Jadi di bawah bagian banget. di bagian pintu kiri dan kanannya itu ada 3 speaker, satu tweeter di atas, terus cuma ada tengah satu, terus di bawah satu, Pan. Cakep Iya. nih. Jadi kalau misalnya mau dimodif juga kayaknya masih oke banget. Bisa jernih nih. Mungkin bisa yang modelan suara yang muter tuh, Pan, yang surrounding Iya. tuh, kayak Dolby anjay. Dolby Bioskop. tuh yang di Harry Potter itu kan Itu yang... Dolby. Oh, Dolby. Beda, bisa sama. Terus juga untuk kalau fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi airbag. Airbag. Nah, tuh di bagian Depan. kiri, Ya. setir, belakang juga ada tuh, Pan, bagian kiri kanan. Kalau belakang lebih ke duffel bag sih. Terus kalau ini bagian konsol tengahnya simple aja, cenderung pendek, Pan, nggak Iya. terlalu tinggi kayak mobil-mobil pada umumnya. Terus nah ini yang tadi gue bilang nih, di sini ada tuas transmisi low gear dan high gear. Iya. Jadi kalau misalnya buat nanjak, biasanya biar torsinya lebih ada dia pakai yang low gear. Tapi kalau buat jalanan highway biasa atau yang normal dia pakai yang high gear, Pan. Nah, ini mobil bukan 4x4 ya, ini mobil AWD. Hmm. Jadi selain ya itu karena ada, jadi ya ada high gear sama low gear Betul. doang, terus juga boros sih. Boros banget, Pan. Bensin aja nih kemarin ya. Nah itu tuh ada tuh. Nih. Oh ya ngomong-ngomong di mobil Apa? ini di Prado ini udah ada MID-nya pak. Oh iya betul, ada MID. Range consumption-nya 1/6,5. 6,5. Ini bayangin aja teman-teman. Lebih Satu. boros dari Cherokee yang 4000 cc. Tapi sumpah, Pan, kemarin gue ngisi bensin 200.000 mobil ini ya. Ya iyalah, Pan kagak berasa geli-geli doang, Pan. Iya makanya kalau misalnya kalian beli mobil ini sih udah siap ngisi bensin. Ya betul. Memang mobilnya murah harganya Iya. dan spare partnya juga banyak ditemuin. Tapi kalian harus siap untuk beli bensinnya. Iya, yang Fortuner bensinnya dibilang mobil orang kaya kan, karena betul. ngebensininnya mahal, Betul. apalagi ini. Ini kan Jadi- lebih berat kan? Ya benar. Jadi kalau misalnya mau beli mobil ini, carilah yang diesel. Walaupun yang diesel nyarinya agak lebih susah dan Ya, itu harga lebih lebih mahal. Siapa lagi Hat? Terus apa lagi ya? Apa ya, overall? Overall? Mirip Fortuner sih. Mirip-mirip. Setirnya juga mirip nih, Pan. Setirnya Nih mirip. tombol-tombol volume nih buat Ah. middle track, terus juga ngangkat telepon, terus Bener. terus ini ada di bagian atas ada tempat buat naruh kacamata. Hmm. Tuh, dicakep detail-detail tulisan Jepangnya juga masih ada. Iya. Ini buat naruh e-tol nih kalau kalian malas ribut atau takut lupaan, mending taruh di sini, diselipin di Jadi sini. khas mobil JDM di zamannya. Betul sekali. Banyak banget perintilan-perintilan yang fungsional banget. Sebelum bahas mesin, akomodasi penumpang dulu, Bes, Geng. Oh Iya iya, nggak? bener-bener. Nih, posisi duduknya udah lu. Ini posisi duduknya sih udah posisi duduk terbaik gua. Tinggi gua 173 cm. Ya, tinggi gua 178 cm dan ya, legroomnya cilik bener. Cuman 4 jari. Tapi kaki lu nyaman gak sih, Pan? Gak Nyaman nekuk kan? sih, nggak Kaki lu nekuk. nggak nekuk kan? Iya. Enak kan? Gitu loh. Terus headroomnya juga cuman sekitar 7 jarian. 7 jarian lah. Ya fine lah, cukup-cukup. Main aja. Cuman Hat, Hmm? meskipun nyaman di belakangnya, Hmm. sayangnya nggak ada double blowernya pak. Betul, itu saja minusnya nih menurut kita ya. Di bagian baris kedua ini nggak ada double blower, Nggak ada jadi double memang blowernya.
kita masih mengandalkan AC di bagian depan. Jadi yang duduk depan nggak boleh egois AC-nya, Pan. Iya, dan apalagi yang di baris ketiga ya. Kasian. Kasihan. Kasian banget sih. Udah kayak sauna. Siap-siap bawa kipasnya di belakang, kipas yang itu tuh yang baterai kecil yang Iya. ngeng gitu. Cuman meskipun nggak ada double blower hat, Hah? ini di belakang ada asbaka cuy. Nah, itu yang jarang-jarang tuh. Jadi untuk para perokok berat, Iya. seperti kalian-kalian yang suka ngerokok dalam mobil dan biasanya duduk di belakang, cocok nih pakai mobil ini karena di bagian kiri dan kanannya ada asbaknya. Ini mungkin mobil Yakuza ya kan. Iya, mobil betul. sekutu gitu kan. Bah. Mantap dah. Udah, sekarang kita bahas mesinnya. Nah, Bos Geng, ngomongin soal dapur pacunya, mobil ini berhubung CBU, tapi memang persamaan spare partnya gampang, Pan. Gampang. Karena mesinnya ini yang banyak masuk di Indonesia itu adalah mesin bensin nih. Yoi. Ini adalah mesin 2 TR yang sama dengan Fortuner generasi awal. Ya. CC itu 2700 cc dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Dan yang paling spesial adalah all time 4 wheel drive. Ya, ini tenaganya 158 HP dan torsinya 245 Nm. Lumayan juga ya, Pan ya. Lumayan, sebenarnya nggak spesial sih, tapi cukup lah buat Cukup, sehari-hari, cukup. buat nanjak-nanjak tipis-tipis ya kan. Nah. Jadi emang si mesin 2 TR FE ini dia banyak banget sih dipakai kalau di Toyota. Hilux dia pakai, Tacoma dia pakai. Oh iya, Iya, jadi emang ini mesin nggak bakal repot lah spare partnya. iya spare partnya nggak bakal repot. Mau di sini pun habis, di luar negeri banyak. Iya, Karena jadi kalau banyak misalnya kompetisinya. mau overlanding ke luar Iya. negeri gitu ya, gampang nih. Iya kan ada Iya juga. benar. Ada yang overlanding pakai mobil ini. Kita keliling negara tuh kemana-mana pakai mobil Yoi. ini. Jadi nggak repot cari spare partnya di luar negeri. Nah, selain yang mesin 2 TRV ini, Land Cruiser Prado J120 ini generasi ketiga, ada juga mesin-mesin lainnya sebenarnya. Diesel salah satunya. Salah satu yang diesel, ada juga yang turbo. Nah, yang diesel itu ada juga di Indonesia. Salah satunya punya Gofar. Kan? Betul, punya Gofar Hilman tuh yang warna Iya. hitam tuh cakep banget tuh. Itu Scoot. yang diesel tuh. Scoot otomotif. Iya. Oke lah. Ya, demikianlah pembahasan Land Cruiser Prado dari kita ya. Betul sekali, SUV PKI dengan budget 200 jutaan di sebelah kita ini, Bos. Yoi, kalian jadi kalau misalnya yang masih ngomongin nih Land Cruiser Banci, jangan salah, ini tetap Jangan Land salah. Cruiser. Tetap Land Cruiser. Karena nih udah di penghujung acara, tapi tetap aja gue jelasin ya. Land Cruiser itu ada 3 lininya, Pak. Betul. Ada yang light duty, ada yang station wagon, dan heavy duty. Nah, Light duty ini nih, Prado. Station wagon ya yang kalian tahu ya, lah. yang biasanya. kalian biasa lihat-lihat di jalan tuh yang harganya Ya, digoreng-goreng mampus. SC80, Ya. SC200. Nah, yang heavy duty itu yang namanya Bundera biasanya disebutnya. Itu paling mahal tuh, Pan. Bundera. Paling mahal, iya. Harganya MM-an. Walaupun ya kuncinya kayak kijang doyok, Ya. handle pintunya kayak kijang doyok. Tapi Agak vintage lah. iya, agak vintage. Dia memang kita nggak usah ngomong vintage nih, Pak. Ya. Ini sebenarnya spare partnya sama mungkin. Iya. Bisa Tapi ya disubstitusi. tetap, kalau misalnya kalian pengen Land Cruiser Hmm. dan budgetnya nggak nyampe lebih dari mobil SCGC, ya Iya, ini cocok nih. cocok. Seperti Ya. yang kita udah bahas, emang tampilan agak-agak nyeleneh dan udah tinggal zaman. Tapi kalau boleh lihat, Pan, di era zaman sekarang ini udah bukan aneh, bukan aneh Iya. aja. Ya udah mulai bisa diterima mata. Bisa Gue sih diterima mata. lama-lama ya, karena udah kemarin megang mobil ini selama 3 hari, jadi agak suka aja gitu kan. Contohnya ngeliatnya. unik sih. Unik. Emang Gitu. kalau misalnya tongkrongan mirip-mirip Fortuner, tapi ini lebih nyaman. Oke, kalau begitu Bos Geng, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Ya. terima kasih sudah menonton channel kita ini. Yoi, terima kasih. Nah. Dan Wali Taufik Wali Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mobil 1, 2, 3